Oh itu dulu janji ya mau review lampu ini ya. Ini lampu jadul guys, sudah berdebu ya. Saya coba restorasi, siapa tahu mau nyala ya. Nanti kalau nyala ya bermanfaat. Mungkin rumah kalian punya seperti ini di gudang ya, kayak gini modelnya. Bisa nanti di video ini saya akan restorasi biar hidup kembali ya, walau ganti semua komponen ya. Dicoba dulu, siapa tahu bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya mau restorasi ya. Ya lebih tepatnya sih ya memperbaiki lampu jadul guys. Ini zaman dulu ya, waktu saya kecil mungkin, atau ada yang lebih jadul lagi dari ini. Yang penting bentuknya seperti ini ya, karena nanti akan dirubah sistem kerjanya. Kalau misalnya bawaannya masih nyala, kalau kalian manfaatkan masih bisa, tapi ya kelemahannya lampu zaman dulu itu pasti boros ya. Ini pakai sistem lampu TL, harus pakai joule tip ya, atau penaik tegangan untuk membuat lampu ini nyala. Kemudian ini pun pakai jenis lampu yang pijar, jadi ini yang tipenya boros ya. Ini sebagai senter dan ini sebagai panjeran ya. Panjeran itu untuk nyala terang lah ya, bukan senter pokoknya. Nah karena ini tinggi ya, frame-nya itu lebar, jadi saya nggak pakai tripod ya, jadi saya pegang gini aja, dan mohon maaf bila goncang-goncang ya. Nah sebelumnya itu pernah saya tes, itu nyala lampu itu redup sekali ya. Itu sudah memakan arus sekitar 0,23. Itu sistemnya 12 volt, tapi saya step down dengan modul USB charger ya. Ya kira-kira 3 watt dibulatkan. Itu lampunya enggak terang sama sekali ya. Ya ada cahaya, mungkin kalau gelap gulita sih masih bisa lah, tapi lebih baik dirombak, ganti mesin yang baru. Yang zaman sekarang itu mesin LED ya, atau lampu LED yang notabene udah irit ya, atau lebih efisien ya. Oke, sebelumnya ini ya saya mau membongkar dulu, siapa tahu ada yang penasaran dalamnya seperti apa ya. Oh ya, sebelum saya bongkar, saya mau kasih tahu juga komponen untuk bahan perakitannya. Itu yang pertama, kalian butuh lampunya ya. Ya bisanya kalau bisa jenisnya yang seperti ini bentuknya biar bagus ya. Kemudian kalian butuh namanya baterai, nanti sistemnya satu seri ya. Ini satu seri ya, tapi saya paralel 4 dengan total sekitar ini 6000 lebih, kurang lebih ya 6500 mah ya. Ada 2000, ada 1100, 1200, sama ini 2100 ya, ada 6000an mah ya kurang lebih. Kemudian jangan lupa BMS ya, tapi di sini saya nggak pakai BMS karena stoknya nggak ada. Kemudian tambahannya ini heatsink, ini tipis saja, nanti link pembeliannya semua ada di deskripsi ya kalau mau rakit. Kalau ganti heatsink bisa pakai seng ya, penggantinya kalau nggak ada. Fungsinya untuk apa? Untuk ini nanti kalian butuh merakit lampu seperti ini ya. Nah fungsinya heatsink dia sebagai bantalan dudukan si lampunya. Kemudian kalian butuh rumah-rumahan lampunya, ini kalian dapatkan ya, beli guys ya, nanti linknya juga ada di deskripsi. Tapi ini murah harganya, mungkin 3000-an. Ada variasi wattnya dari yang berapa ya, 7, 9, 12, 15, 18, 20 watt ya, tergantung kalian butuh yang besar apa yang kecil. Kelebihannya di dalam sudah ada heatsink ya yang nempel di bodi, jadi lampunya memang bakal panas ya, semua lampu panas. Makanya ini cari casing yang ada heatsinknya ya. Ya saran saya ya beli di 9 watt, kalau tidak salah ini 9 watt. Nanti bisa kalian tambah tutupnya atau enggak, itu satu toko yang jual ya. Nanti juga dia sepaket sama ini. Jadi ini ya, bodi sama knop tutupnya satu paket, cuma yang belakangnya ini besinya ini dia pisah
jadi belinya pisah, tapi harganya pun murah ya, kayaknya 500 besi ulirnya ini ya. Oke, kemudian jika sudah kalian rakit ini lampu HPL ya namanya, seperti ini, harganya mungkin 2000 atau 3000 ya. Ini ada yang 1 watt, ada yang 3 watt, terserah kalian, semakin besar watt semakin terang, tapi jangan lupa ampernya pun semakin tinggi ya. Dan juga ini lampu panas ya, ini di belakang ada heatsinknya, kemudian ditambah lagi heatsink ini dan disebarkan di bodi sini ya. Di bodi sini ada heatsink juga, jadi untuk penyebaran panasnya bisa terbuang rata nanti ya. Nah, kalau sudah, kalian butuh ini modul TP4056. Ini banyak di toko elektronik sekarang, harganya ya variasi dari 3000 sampai 5000 ya. Ini yang non protect ya, nggak ada protectnya ya, sama aja kalian beli yang non protect atau sama protect, sama aja, yang penting untuk cas ya. Nah, komponennya hanya ini aja ya. Jadi kalian butuh lampu HPL yang kalian rakit, nanti masukin di box ini. Ini juga nanti gambaran produk lampu yang bakal saya jual ya. Saya dulu janji jual lampu 3 volt. Ini lampunya 3 volt sistemnya, karena di paralel semua, bisa dirubah nanti rangkaiannya jadi 3 seri, jadi 12 volt gitu guys ya. Ya enaknya gitu, kalau buat sendiri sesuka hati ya. Kurang lebih nanti gambarannya seperti ini lampu yang saya jual, sistem 3 volt ya. Nah, jadi bentuknya kayak lampu biasa, cuma dia sistemnya 3 volt. Kemudian butuh modul TP sebagai charger. Terus ini nggak kepake, kalau ini sih kalau nggak punya pakai seng aja, yang penting dia muat ya di bagian sini ya. Ini ada telundakan ya, nanti dimasukin gini guys ya. Ya kalian pasin aja ukurannya, sesuaikan dengan casingnya ya, karena beda watt beda ukuran juga. Kemudian butuh baterai. Nah, ini baterai ya tergantung kalian butuh onnya berapa lama ya si lampu. Sebagai asumsi seperti ini, asumsikan beban lampu 1 ampere. Jika kalian butuh nyala di atas 8 jam misalnya, itu cara menghitungnya AH baterai dibagi ampere ya. Iya, dibagi ampere atau bebannya. Misalnya saya punya baterai ini 6 AH ya, bebannya 1 ampere, 6 dibagi 1 ya 6, berarti jawabannya nanti dapatnya on time-nya itu di 6 jam. Kalau misalnya baterainya 10 ampere, terus baterainya 10 Ah, lampunya beban total di 2 ampere, nanti 10 bagi 2 hasilnya 5. Nah, ketemunya dia onnya di 5 jam, kurang lebih seperti itu ya. Oke, bila ada kesalahan silahkan koreksi di komentar, dan jangan mencela orang ya guys. Kalau misalnya teori saya salah ya dibilangin saja, soalnya saya suka nggak enakan kalau dikatain. Ya memang kalau teori saya salah saya sadar, tapi ya kalau sok tahu misalnya gitu kan, cara kasarnya ya gimana guys ya, orangnya nggak terlalu nyimak gitu ya. Oke, akan saya bongkar si lampunya ini, dan komponennya ini saya singkirin dulu ya. Nah, ini di bawah ada baut ya, nanti kalian bongkar aja, ada 4. Kalau ini bukan tempat baterai tapi dia tempat cas ya, jadi di dalam sudah tertanam baterai. Oke, saya angkat. Oke, ini sudah lepas semua guys. Wah, untuk dalamnya dia pakai aki ya, ini aki lihat asid, tegangan sekitar 6 volt. Ini terlihat, nanti saya zoom ya, sebentar saya zoom. Nah, ini 6 volt, dia 4,5 Ah ya. Ini aki ya, jenisnya aki 6 volt. Kalau kalian beli mungkin harganya 50 ribuan. Nanti akan saya ganti dengan lithium segini ya. Ini ukurannya lebih kecil tapi AH-nya lebih tinggi guys ya. Tegangannya lebih rendah tapi ya. Kemudian di bawah sini ada trafo. Ini trafo zaman dulu, untuk step down-nya seperti ini, dia pisah. Untuk kumparan primer dan sekundernya disekat gini ya, bukan ditimpa kayak zaman sekarang. Ini biasanya di set top box juga seperti ini.
Nah, kemudian untuk rangkaian lampunya seperti ini guys ya. Dia sistemnya joule tip ya, atau penaik tegangan. Kalau kalian suka bikin joule tip tahulah ya. Ini saya dapat info dari grup ya. Sebelumnya saya posting, tanya-tanya dulu. Di sini ada satu ya, yang warna kuning ini 1, 2, 3. Ini trafo ya. Trafo fungsinya untuk menaikkan tegangan atau joule tip di lampu. Ini lampunya namanya TL, jenis TL. TL itu yang panjang seperti ini, yang zaman dulu itu pakai trafo. Kalau nyala dia starter dulu, celip celip celip, blak, baru nyala. Gitu ya kurang lebih. Ini daya per lampunya dia 10 watt ya. Mereknya Focus FL 10W Dialect. Nah, ini sebenarnya masih nyala guys ya. Cuma pas saya tes biar redup guys ya, nyalanya enggak maksimal. Itu saya tes dengan tegangan 5 volt ya. Anggap aja baterainya drop gitu guys ya. 5 volt dengan arus segitu saya rasa boros ya. Kemudian di sini ada senter bagian depan yang lampunya jenis pijar, pakai filamen pemanas ya. Tapi ini juga masih nyala guys ya. Ini lampu tua. Oh ya, saya juga suka gresek lampu ya guys. Ini nemu juga dia pakai pijar zaman dulu, mereknya Panasonic guys ya. Pakai baterai yang bonsor kayak radio gitu guys ya. Nah, bukanya dari sini deh. Nah, seperti ini dalemannya. Ini nemu di sampah guys ya. Kalau kayak gini sih saya ambilin ya. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini kalian buang semua komponennya ya. Ini nggak kepake nanti, tapi jangan dibuang, maksudnya ini disimpan lah ya, nanti untuk project lain mungkin bagus. Ini kan tipenya joule tip ya, atau lampunya juga diambil. Ini soalnya masih nyala guys ya, bukan untuk efisiensi tapi mungkin untuk estetikan bagus ya. Ini nanti saya bersihkan dulu komponennya, saya copotin, sama lampunya saya ganti gitu ya. Nah, seperti ini ya, yang penasaran dari baliknya, dia komponennya jadul ya, serba fisik. Kalau zaman sekarang kebanyakan dia pakainya SMD ya, kecil-kecil. Kalau zaman dulu ya gini, pakai kapasitor fisik ya. Ini transistornya juga fisik. Ini trafonya kayak trafo mesin lampu ya. Seperti ini komponennya, banyak yang enggak ada juga yang bolong-bolong ya. Oke, ini sudah saya copot semua. Ini baterainya juga. Sekarang dia kosong ya. Ini tutupnya kosong. Nanti baterainya akan ditaruh di sini. Nah, seperti ini. Untuk chargernya mungkin dia di sini ya. Ada bolongan, nggak usah jebol lagi. Nanti enaknya gimana gitu ya, tinggal dikasih lem. Kemudian ini dicopot bagian lampunya, ini dicopot diganti ya. Yang panjang-panjang ini dilepas semua. Mungkin ngelepasnya dari atas ya, akan saya coba. Ini ada bautnya, saya lepas dulu, nanti saya pasang ya untuk lampunya ini ya. Memang dari atas ini ya, ini dilepas. Kalau sudah dicongkel nanti bisa membuka ya. Di dalamnya di sini ada besi di tengah. Nah, ini besinya dia sebagai pegangan, plus dia bagian groundnya. Jadi yang di bawah ada kabel. Nah, ini tengah sebagai groundnya, dia jadi satu. Nanti dia untuk menghidupi per lampunya gini guys ya. Ini dilepas, ada bautnya kecil ya. Saya lepas dulu. Mungkin kalau dilepas tinggal ditarik ke atas gitu ya. Ya, ini pas saya coba buka ya, ternyata tinggal ditarik aja guys. Nah, yang bawah skrupnya mungkin udah lepas ya. Aduh, wow. Nah, ini kayak gini. Saya nggak tahu sistem kerjanya gimana kok bisa nyala ya. Ini kan ada dua kabel. Nah, ini di jumper, jadi mainnya dia di atas jadi satu, di bawah jadi satu ya, jadinya kiri kanan, cuma dia bisa nyala guys. Kalau TL sih saya rada bingung ya, dia kerjanya gimana. Ini singkirin aja. Ini masih nyala guys untuk lampunya, mungkin untuk project lain. Nah, sekarang tinggal gini aja ya.
Nah, ini tinggal dipasang untuk lampunya. Biar enaknya ini dilepas ya. Sebentar guys, ini kenceng ya, padahal ini ketuknya manual guys. Nah, ini saya lepas tutupnya biar mempermudah, jadi yang keluar kabel. Oh ya, kalau kalian mau modif lampu kayak gini ya, ini nanti kan saya jual. Ini dalamnya saya kasih resistor, saya lupa guys. Saya yang rakit saya lupa. Ini ada resistor kapur ukurannya 5 watt 0,5 ohm. Dia sebagai hambatan karena ini lampunya dia HPL, kalau tidak salah tegangan kerjanya hanya 3 volt. Dia di atas 3 volt, 3,2 mungkin dia panas ya. Makanya kalau pakai litium pasti panas. Jadi saraninya dia kasih resistor 0,5 ohm ya, 5 watt. Ini cocok kalau saya main 3 seri 3 paralel ya. Nah, nanti lampunya dipasang di sini guys. Ini kabelnya kan ada bolongan, yang tengah ini nanti dimasukkan untuk kabel ini. Nah, kemudian lampunya tengah gini. Nah, dulu saya pernah guys buat kayak gini juga persis, itu untuk tetangga saya. Cuma zaman dulu belum ngonten guys. Jadi saya ada inspirasi lah karena dulu pernah membuat dan hasilnya pun saya rasa bagus ya. Walaupun seperti ini nanti terangnya dia rata ya. Oke, saya coba solder, saya coba lem dulu lah biar terlihat nanti ya. Nah, ya kurang lebih kayak gini. Ini sudah selesai. Ini senternya pun saya ganti ya, untuk lampunya jadi HPL. Ini belakangnya yang heatsink tadi untuk pendinginnya, kemudian saya kasih resistor untuk hambatannya biar tidak langsung masuk ke lampu ya. Seperti ini rangkaiannya di seri ya, kaki salah satunya. Nah, untuk lampunya sendiri seperti ini saya lewatkan tengah. Untuk lampunya ini saya keluarkan, terus ini ada kabel ya. Nah, ini kabelnya menuju ke baterai. Baterainya ini nanti, kemudian ditutupnya sudah saya rangkai. Untuk tampilannya nanti seperti ini ya. Untuk casnya di sini, ini ada modulnya sudah saya lem ya. Ini pakai bracket baterai ya biar kuat aja. Ini sudah saya lem G plus lem bakar ya. Nah, seperti ini untuk pegangannya. Jadi casnya nanti di sini dan lampunya pun bisa terlihat ya karena bolong. Terus ini ada saklar 2 karena yang satu untuk panjaran, yang satu nanti dia senternya sebelah sini. Oke. Nah, ini saya rakit dulu, kemudian saya jelaskan. Nanti jika masih bingung silahkan komen aja di bawah ya. Ya, kelar guys ya. Ini tanpa BMS. Saya ingatkan lagi kalau rakit pakai BMS ya biar aman. Ini dia ada 2 saklar depannya, ini ada modul cas. Nah, untuk rangkaiannya gini, kalian pertama hubungkan langsung baterai ke bagian ini guys ya, modul TP4056 untuk charger. Nah, kalau sudah, kalian ngambilnya dari sini untuk sumbernya, tinggal kalian hubungkan. Ini yang hitam atau biru ini negatif ya, yang sebelah kanan ini yang kecil ini langsung masuk ke lampu bagian sorot ini center yang kaki negatif. Nah, untuk yang satunya ini dilewatkan saklar, kemudian kaki saklar satunya ke input positif, tapi di sini saya ambil dari saklar satunya. Ini sama aja, saklar satunya nanti terhubungnya ke positif dari modul TP. Nah, kalau yang satunya ini saya putus bagian positifnya, jadi positifnya langsung masuk ke saklar kemudian ke modul TP. Nah, negatifnya ini ya, hitam ini langsung masuk ke negatif ke modul TP, ini yang langsung masuk ke baterai juga gitu. Ini rangkaiannya sederhana, tinggal negatif langsung masuk ke lampu, yang positif diputus dulu masuk ke saklar, terus output yang satunya yang kaki saklar itu masuk ke positif, misalnya baterai atau modul TP ya, sama aja ngambilnya dari modul TP atau dari baterai gitu untuk rangkaiannya ya. Terus ini malah jadinya kayak jowl tip gitu ya, karena lampunya kayak gini, kayak lampu AC gitu ya. Ini tanpa modul jowl tip ya guys. Ini memang lampunya sistem apa namanya ini, sistem
3 volt. Sebentar saya lepas biar jelas ya. Nah, ini biar gambarannya jelas, tutupnya saya lepas. Oke, saya coblos saklar ya yang sebelah sini. Nyala guys. Ini 3 titik ya, lampunya tuh nyala terang. Memang HPL terang, cuma dia panas ya. Tuh ini flare-nya sampai birunya kelihatan. Kemudian saklar satunya yang sebelah sana dia center. Nah, gini guys. Ini saya matikan dulu yang atas. Nah, ini senternya. Ya, ini posisinya kurang jelas, jadi dia buta blink spot bagian tengah ya. Malah bukan center, ini kayak panjeran biasa gitu. Oke, saya tutup dulu lampunya. Ini. Oke, saya nyalakan ulang. Kalau ini fungsinya dia biar nyalanya rata dan tidak ulap guys ya. Nah, seperti ini kak jol tip ya. Ini enggak terlalu terlihat efeknya karena saya pakai bilip itu lampunya sangat terang. Nah, kemudian gini guys, ini kan tengahnya atau besi tengahnya dia saya lepas ya, jadi nggak ada pegangannya. Jadi kalian harus lem ya di sini, tapi jangan lem yang susah dilepas ya, yang mudah dilepas saja kayak lem bakar mungkin ya. Kemudian tutupnya seperti ini kalau kalian pegang kan dia dari atas ini ya. Nah, ini hati-hati aja kalau ngelemnya kurang kenceng, nanti lepas ya bagian sini. Oke, saya rakit dulu, kemudian saya bawa keluar untuk testimoninya. Ini baterainya pakai yang tadi ya. Ini saya rakit dulu, saya rapikan. Dan jadilah seperti ini guys ya. Ini sudah fix, sudah saya rakit ya. Ini belakangnya saya baut lagi. Ini saya lem tapi bekasnya ada guys ya. Terlanjur ke lem ya sudahlah ya. Ini lampunya. Untuk senternya bagian belakang sini ya. Oke, saya coba nyalakan senternya. Nah, senternya seperti ini. Dia bukan jadi senter malah ya. Karena ada bagian yang salah, karena bukan rumahnya, maksudnya nggak cocok ya, harusnya pakai lampu seperti ini. Ini lampunya masih nyala, tegangannya mungkin 3 volt ya. Terus seperti ini. Oke, lanjut ke lampu ini yang paling utama, yang penting ya. Iya, terang guys ya, lumayan cocok untuk emergensi. Untuk daya tahannya kalau tidak salah dulu saya rakitnya itu di 1 ampere lebih, hampir 2 ampere, 1,7 apa berapa ya, 1,5 lah ibaratnya, dibagi 6 Ah itu berapa ya guys, mungkin sekitar 3 jaman ya, lebih mungkin 4 jam. Ini on time nya dia sekitar 4 jaman. Kalau untuk mati lampu sudah oke. Oke, saya coba di luar tempat biasa saya tes lampu ya, dengan lampu depan rumah dimatikan gitu ya. Oke, ini luar rumah gelap gulita guys ya. Ini lampunya saya coba nyalakan. Untuk senternya ya, ini tanpa lampu, ini pakai senter. Nah, senternya bagian tengah malah hitam guys ya. Malah gini, salah rakit guys ya. Nggak apa-apa lah untuk penerangan emergensi ya, mantap. Oke, yang utama saya nyalakan, sebentar saya matikan. Yang utama yang penting ini 1 2 3, wih mantap guys, cahayanya dia nyebar ya. Ini untuk mati lampu mungkin cocok sekali ya. Ini terang guys ya, lumayan untuk sekelasnya emergensi mati lampu, ini terang guys. Mungkin untuk ke kebun gitu ya, karena bisa kalian bawa seperti ini. Nah, ini untuk penerangan. Kalau di kamera sih terlihat gelap guys ya. Bentar saya coba di sini ya. Nah, seperti ini jadinya. Untuk cahaya sih nyebar guys ya. Saya coba dengan senternya. Nah, misal saya bawa gini guys ya.
Ini terlihat gelap karena ini efek kamera guys, dia berusaha membuat redup bagian sini jadi depannya gelap, tapi kalau saya ginikan tuh depannya jadi terang ya. Ini gimana, saya mau reviewnya agak bingung guys. Mungkin di samping kamera gini ya, biar terlihat jalannya. Nah seperti ini terangnya guys ya. Ini saya coba matikan tanpa lampu ya. Nah ya jalannya gelap guys ya. Tuh seperti ini. Jadi nyalakannya harus dari saklar ini guys ya. Nah, seperti ini kira-kira, coba saya menjauh ya. Ya lumayan kan guys, untuk emergensi aja. Kalau kalian tambah panel surya bisa, nanti misal pakai BMS nanti kasih dioda gitu, ukurannya mungkin 3 ampere atau yang 6 ampere lebih baik. Untuk panelnya ya menyesuaikan baterai. Saya rasa untuk panel 6 WP sudah cukup ya, karena dipakainya juga tidak tiap hari. Untuk sekedar ngecas saja atau eksperimen mungkin kalau dipakai tiap hari bisa gitu ya, tapi ya eksperimen sendiri untuk kapasitasnya menyesuaikan gitu aja guys ya. Mungkin videonya hanya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Saya Swallow Elektro, terima kasih.